Selamat pagi, salam jumpa kembali bagi kita semua, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Hari ini Sabtu 31 Januari 2026. Kita akan mendengarkan firman Tuhan renungan hari ini. Untuk itu kita siapkan hati kita bernyanyi. Ku hiau Tuhan marhite hatami. Ku hiau Tuhan marhite hatami. Sungon hudan naru berdoa Tuhan di sumurni. Ku hiau Tuhan marhite hatami. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam Kolose pasal 1 ayat 15 dan 16. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ibanado suman ni debata na sotaridai, na parajulu tubu sia nasa natinoppa, ay marhiti sin ibanado ditopa sa luhuna, na di banua gijang dohot na ditanoon, na tarida dohot na sotaridai, akka habangsa, akka harajaon, akka gonggoman, akka parhuasoon, sa luhut na ido ditopa marhiti-hiti ibana, jala marhapatean tu ibana. Demikian firman Tuhan. Yesus adalah gambar Allah. Itulah jadi tema renungan kita hari ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, di mana melalui Dia kita mengenal Allah. Siapa Allah itu sebenarnya? Allah yang Maha Kuasa tidak lagi jauh dan tersembunyi, akan tetapi menyatakan dirinya dalam pribadi Yesus Kristus. Ketika kita melihat kasih, kerendahan hati, ketaatan dan pengorbanan Yesus, disitulah kita melihat hati Allah yang sesungguhnya. Iman kita dikuatkan karena Allah tidak membiarkan manusia berjalan dalam kegelapan dan keberdosaan, tetapi datang mendekat, berbicara, dan hadir di tengah kehidupan manusia. Yesus menyingkapkan bahwa Allah adalah Bapa yang penuh kasih dan setia, yang rindu menyelamatkan dan memulihkan ciptaannya. Yesus juga disebut sebagai yang sulung, lebih utama dari segala ciptaan. Ini bukan berarti Ia diciptakan, akan tetapi Ia memiliki kedudukan tertinggi dan berkuasa atas segalanya. Dunia ini bukan berjalan tanpa arah dan tujuan, sebab Kristus adalah pusat dan tujuan segala sesuatu. Dalam situasi hidup yang sering terancam dengan kekacauan, pergumulan, ketidakpastian, di sanalah iman kita diteguhkan oleh satu kebenaran ini. Yesus tetap berdaulat. Tidak ada satu peristiwa pun yang ada di luar kendalinya. Ia lebih besar dari masalah, lebih tinggi dari kekhawatiran, dan lebih kuat dari rasa ketakutan kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Hidup kita pun memiliki makna yang jelas. Bukan secara kebetulan kita ada, dan bukan tanpa tujuan kita berjalan. Kita diciptakan untuk hidup di dalam kehendak Kristus dan memuliakan Dia. Kesadaran ini menolong kita menjalani hidup dengan sikap yang benar, baik dalam pekerjaan, keluarga, pelayanan, maupun relasi dengan sesama. Ketika hidup terasa berat,
kita diingatkan bahwa hidup ini bukan hanya tentang diri sendiri, tetapi tentang kesetiaan kepada Dia yang menciptakan dan memanggil kita. Renungan ini menguatkan iman kita untuk menempatkan Yesus sebagai yang utama dalam hidup kita, bukan hanya di bibir atau perkataan semata, tetapi dalam keputusan, sikap dan cara hidup setiap hari. Ketika Yesus menjadi pusat, hidup kita menemukan arah, tujuan, pengharapan, dan kekuatan baru. Kita belajar percaya bahwa Dia yang menciptakan segala sesuatu juga sanggup memelihara hidup kita. Di dalam Kristus, iman kita diteguhkan, pengharapan kita diperbaharui, dan hidup kita dijalani dengan keyakinan bahwa kita ada dan untuk Dia, berada dalam tangan-Nya yang setia. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau adalah gambar Allah yang hidup dan nyata bagi kami. Melalui Engkau kami mengenal kasih, kebenaran, dan kuasa Allah yang menyelamatkan. Oleh karena itu teguhkanlah iman kami untuk selalu menempatkan Engkau sebagai yang utama dalam seluruh kehidupan kami. Tolong kami hidup seturut kehendak-Mu. Percaya bahwa segala sesuatu ada di dalam tangan-Mu. Kuatkan hati kami dalam setiap pergumulan kami dan pimpin langkah kami agar hidup kami hanya memuliakan nama-Mu. Dalam nama-Mu kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas untuk akhir pekan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan terdiri salam selamat ulang tahun pernikahan untuk Amang Toga Malau dan Inang Sintua Nursinta Bursitanggang dari wilayah Kana. Tuhan memberkati. Marilah kita kembali bernyanyi memuji Tuhan.